saatnya cek rekening kalian. You mean that this whole estate is gonna belong to James? James! Is this place really yours? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter anime terkaya di dunia. Seto Kaiba! Kaiba! Doesn't he have a big fancy company to run? What's he doing down here? Sebelum mulai, kami upload video terbaru setiap hari. Jadi, pastikan subscribe channel kami dan nyalakan bel untuk menonton video lainnya. Di daftar ini, kita akan melihat karakter yang rekening banknya bisa membuat kita iri banget. Karakter ini nggak hanya kaya, tapi mereka bener-bener kaya banget. Sampai mereka nggak harus kerja sehari pun dalam hidup mereka. Nomor 10, Ciel Phantom Hive, Black Butler. I am Ciel Phantom Hive, son of Vincent. And I am the head of the house now. Bekerja di keluarga kerajaan emang pasti banget dapat gaji yang gede. Tapi harus disertai tanggung jawab yang besar juga. Ciel yang berusia 13 tahun adalah kepala keluarga Phantom Hive saat ini. Sebuah rumah terkenal yang melayani keluarga kerajaan Inggris yang menjatuhkan siapapun yang mengancam ratu. Dan juga melindungi ratu saat ia memberikan keadilannya. Unfortunately for you, this game is over. Emang sih Ciel itu tertekan menjadi pengawas keluarga kerajaan, dia tetap mempertahankan sikap sombongnya. Sayang sekali dia begitu terbiasa dengan kehidupan yang mewah, sehingga dia bahkan gak bisa berpakaian sendiri tanpa kepala pelayannya yang setia. I imagine you demons know nothing of principles or loyalty, but you do know about deals. And so because of the deal we have made, you'll protect me no matter the circumstance. Nomor 9, Selena Iori Flameheart, Ladies vs Butlers. Sebagai putri dari keluarga Flameheart, Selena memiliki kekayaan yang cocok dengan gaya rambutnya yang lebay banget. Dia saking bangga dengan status keluarganya, hasilnya dia memiliki salah satu sifat klasik yang bisa kita lihat dalam karakter yang kaya, manja. Hal ini ditunjukkan saat pertemuan pertamanya dengan sang protagonis Akiharu, kepala pelayan baru yang dia sangka sebagai anak nakal. Nah, dia baru ketemu Akiharu aja, langsung memarahinya. Namun, sikap manja dan keras kepalanya mulai berubah selama episode berlanjut. Dan kami melihat sekilas ada bahan waifu di bawah semua itu. Oh. Nomor 8, Roger Smith, The Big O. Good morning, Master Roger. Hidup pasti luar biasa kalau kamu nggak hanya punya rumah besar dan kepala nelayan sendiri, tapi juga robot raksasa. Big O, and action! Roger Smith adalah orang yang kamu cari kalau kamu ingin negosiasi dilakukan dengan benar di Paradigm City. Meskipun mirip, tapi dia bukan Bruce Wayne ya. Cuma mirip aja kok. Dia sangat profesional dan mengharapkan orang yang dia bernegosiasi untuk bertindak profesional juga. Your sense of fashion, Roger, really reeks. Namun jika tidak berjalan sesuai rencana, dia mengandalkan sedan mewahnya untuk keluar dari masalah. Dan jika keadaan menjadi benar-benar buruk, dia akan memanggil senjata rahasianya The Big O yang sangat kuat, Megadeus yang dapat menangani semuanya. Emang kaya banget sih dia. Kapan ya bisa sekaya dia? Nomor 7, Kaneo Takarada, Kill la Kill. Oh, snap! We got Satsuki up in the hizzy. Damn, girl, you hotter now than the last time I saw you. Gak mungkin gak kaya gak sih kalau wajahmu terpampang di seluruh mata uang? Pewaris Takarada bentrok dengan kru Satsuki di Osaka, memamerkan dompetnya sepanjang episode. Dan Kaneo ini emang suka banget sama uang. Anything goes if you want to be a baller. Bahkan serangan utamanya aja itu ngelemparin uang yang disebut Takarada Bug kepada penduduk setempat untuk membujuk mereka agar bertarung di sisinya. Meskipun uang itu cuma berguna di kota itu sendiri. Open the Dotonbori Gesaichi! Anehnya, dia nggak sejahat itu kok.
Apalagi saat dia ngebantu Nudist Beach dengan menggunakan seluruh kekayaannya untuk membangun kapal perang mereka yang berharga bernama Naked Soul. Nomor 6. Robert E.O. Speedwagon, JoJo's Bizarre Adventure. Speedwagon adalah contoh sempurna dari orang miskin ke kaya. 誰だって顔してんで自己紹介させてもらうがよ。俺はおせっかい焼きのスピードワゴン。 Berasal dari masa kecil yang sulit di Ogre Street di mana dia mencuri untuk bisa makan, kepintarannya membantunya menjadi kaya di industri minyak setelah bertemu dengan Jonathan Joestar yang berhati emas. お久しぶりです、スピードワゴンさん。アメリカに渡り石油で大成功なされたとか。いや、大したことは。 Berkat keberuntungan ini, dia mendirikan Speedwagon Foundation, sebuah organisasi yang membantunya melestarikan lingkungan dan meneliti teknologi baru untuk industri medis. Ya, cukup mulia ya untuk sebuah perusahaan. 28年前、スピードワゴンは石油で築いた財力でこの財団を設立した。人類の福利厚生のため、医学、薬学、考古学などさまざまな分野を助成することがその目的である。 Filosofi perusahaannya cocok dengan kepribadiannya yang setia, dan dia memanfaatkan setiap sumber daya yang dia bisa untuk membantu Joestar dalam pertarungannya melawan Dio. Gak hanya kaya, dermawan juga. Nomor 5. Gil Tesoro, One Piece Film Gold. Tesoro adalah sisi gelap sih dari cerita orang miskin yang menjadi kaya, dengan sedikit ironi di dalamnya. Show time. Sebagai pemilik Grand Tesoro, kapal hiburan terbesar, orang ini saking kayanya sampai dia mampu menyemprot setiap orang yang memasuki kapalnya dengan debu emas. Tapi ternyata alasan dia melakukan ini jauh lebih jahat dari yang kamu duga. 誰も私には逆らえない。 Ya kan? Tesoro sangat mencintai emas sehingga dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Jadi jika ada yang menyinggung perasaannya dengan cara apapun, bahkan ketawa aja tanpa izin, dia bisa mengubahnya menjadi patung emas dengan menjentikan jari saja. Nah, itu baru kekuatan kekayaan. Nomor 4, Psycho Meteori, The Disastrous Life of Psyche K. おい、何タクシー乗ってんだ。あ、じゃあどうやって家に行くのだ。通り決まってんだ。いや、何そのびっくり顔、こっちが驚くわ。 Remaja yang kaya biasanya sih emang pamer banget. Seperti banyak karakter dalam daftar ini, Meteori cukup beruntung dilahirkan dengan kekayaan. Dan dia juga nggak bosan untuk terus-menerus mengingatkan semua orang di kelasnya tentang kekayaannya. 本当に船の中かよ。はしゃぐな貧乏人ども、この程度で驚いてはこの先持たんぞ。 Datang ke sekolah dengan koki pribadinya dan berjalan-jalan dengan pengawalnya hanyalah sebagian dari banyak cara yang dia lakukan untuk pamer. Apapun batasan yang bisa dilintasi dengan duitnya, dia nggak akan ragu melakukannya. Seringkali melakukan upaya yang keterlaluan hanya untuk membuat marah sesama teman sekelasnya. ここのやつ、相当追い詰められているぞ。お札に座るのはお控えください。 Nomor 3, Gilgamesh, Fate Zero. 貴様は俺を見るにあたわぬ。虫けらは虫けららしく、地だけを眺めながら死ね。 Hanya ada sedikit karakter yang bisa menyamai tingkat kekayaan King of Heroes, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa melawan sikapnya yang sangat sombong. Gilgamesh berbeda dari orang lain dalam daftar ini karena bukan dia memiliki banyak uang, tapi dia itu memiliki akses ke gudang harta karun yang luas berkat gerbang Babilonia. Dia memiliki segalanya mulai dari senjata legendaris hingga anggur terbaik yang bisa dia keluarkan kapan saja sesuai kemauan dia. 見るがいい。そして思い知れ。これが王の酒というものだ。 Dia bahkan punya pesawat emas yang cocok dengan baju besi emasnya yang bisa banget membuat dia menjadi karakter paling mencolok di semua anime. Tapi maaf ya Gilgamesh, uang nggak bisa membelikanmu saber. 王に対してその妄言、憤敬にも値するぞ。 Nomor 2, Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Pasti kita semua pernah di saat kecil membuangkan uang saku kita untuk membeli kartu langka yang kita inginkan. Tapi Seto Kaiba jauh lebih niat. It was fair. And look at the sweet prize I won. Seto Kaiba adalah kepala Kaiba Corporation, mantan produsen senjata yang berubah menjadi perusahaan game yang bertanggung jawab atas teknologi hologram yang bisa digunakan dalam game kartu.
Wheeler can do whatever he wants, but I'm in this thing for one reason only, and that's to win the tournament and be recognized as the greatest duelist in the world. Artinya, rekening Bang Kaiba sangatlah banyak. Bahkan di awal-awal, dia menawarkan membeli kartu Blue Eyes White Dragon dari kakek Yugi dengan harga berapapun yang dia minta. Ya, emang dia terkesannya brengsek sih. Tapi ketika saudaranya diculik oleh Pegasus, dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya kembali. Oh, dia juga punya Blue Eyes White Dragon Jet loh. Tajir banget kan? Nomor 1, Bulma, Dragon Ball Z. Di dunia dalam Dragon Ball, memang bumi berputar di teknologi Capsule Corporation. I'd say I deserve a meal. Fine, then let's eat! Mereka bertanggung jawab atas pembuatan kapsul kecil yang dapat berisi apa saja mulai dari mobil hingga furnitur di dalamnya. Membuat hidup sangatlah gampang. Bulma adalah putri dari Dr. Brief, pria yang membangun Capsule Corp dari bawah sampai ke atas. Dan tentu saja menjadi bagian dari perusahaan yang begitu berpengaruh sehingga gajinya pasti besar sekali. Today's my birthday and we're having a little party. Though I guess it's a big party when you rent a ship. Namun untungnya Bulma itu nggak sombong, nggak seperti orang kaya lainnya. Sebaliknya, seperti ayahnya, dia sangat mencintai pekerjaannya, menciptakan banyak gadget yang digunakan oleh Z-Fighter seperti Dragon Raider yang sangatlah berguna. Untungnya, keluarga Bulma nggak perlu nyewa perlindungan nih untuk kekayaan mereka. Karena emang suami Bulma juga adalah pangeran dari semua Saiyan. Wait, you're the one who invented the thing, aren't you? But that's me in the future. Guess there's some epiphany I haven't had yet. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru setiap hari.